Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal Sulaiman pasal 14 ayat 24 yang berkata seperti ini. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Puji Tuhan, kita menemukan satu nasihat firman Tuhan kepada saya dan saudara bahwa dalam kehidupan ini kita harus menjadi orang yang bijaksana. Karena tidak boleh jadi orang bodoh. Itu bukan pilihan, tetapi itu larangan. Kita harus bijaksana dan menjadi orang yang mengerti akan rencana Allah. Di sini kita menemukan bahwa peringatan bagi kehidupan orang-orang yang mengiring Tuhan, karena orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang punya pengetahuan, bukan orang-orang yang bebal dan bodoh. Ini penting menjadi peringatan buat kita sebagai orang percaya, karena dalam perjalanan ini seringkali kita berlaku bodoh. Kita bukan bodoh, tapi kita mengambil sikap seperti orang bodoh. Karena jelas bahwa di dalam kehidupan ini kita seringkali mengambil pilihan-pilihan yang keliru. Kita mengambil pilihan-pilihan yang salah. Dan pilihan yang salah itu menunjukkan sikap dari orang-orang yang bebal karena dia bodoh. Sebab itu firman Tuhan ingatkan, mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Dalam hal ini kita mengingat bahwa yang membuat kita pandai dan bijak adalah karena kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena dengan cara demikianlah kita menjadi lebih bijaksana dari orang-orang yang tidak pernah membaca dan tidak mau membaca akan firman Allah serta merenungkannya. Karena orang-orang yang bijaksana, orang-orang itu akan membangun rumah rohaninya dengan mutu yang terbaik karena dia pandai. Dia bijaksana, maka dia pandai. Dia menggunakan waktu-waktu yang ada dengan mendirikan bangunan rohani yang baik, sehingga dia berinvestasi dalam kehidupan kerohaniannya, sehingga dalam banyak hal dia tidak akan pernah dirugikan. Dia berinvestasi dalam kehidupan yang kekal, karena dengan demikian kekayaan dunia tidak punya arti dibandingkan dengan kehidupan kekal di dalam sorga. Karena ini mengingatkan kepada kita, orang bijak mahkotanya adalah kepintarannya. Tapi orang bodoh, orang yang bebal, kebodohannya yang menjadi kebanggaannya. Ini harus dihindari dalam diri orang-orang percaya. Karena kekayaan dunia, kalaupun kita kaya secara materi, tapi bodoh, itu pun tidak ada gunanya. Sama dengan orang bebal, kebodohannya lebih menonjol daripada kebijakannya. Hal ini mesti menjadi perhatian kita, karena Alkitab mengatakan ada 5 anak darah yang pandai, bijaksana, dan ada yang tidak pandai, tidak bijaksana. Ini menjadi penawaran untuk kita perhatikan, bahwa jika kita bijak, kita akan bersuka cita, karena kebijakan kita merupakan kepandaian kita untuk menyikapi hari-hari yang ada di depan kita. Namun kalau kita bebal, maka kebodohanlah yang akan nyata dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengambil sikap yang bijak dalam menjalani kehidupan ini, supaya hikmat Tuhan menyertai kita, menuntun kita melalui membaca
dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih karunia-Mu kami diingatkan melalui firman Tuhan supaya kami menjadi bijaksana. Karena kepintaran yang bijaksana itu menjadi kebanggaan untuk memperoleh keselamatan di dalamnya. Sebab itu Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Kami perlu bijak dalam menyikapi hari-hari yang ada, supaya kami tidak kedapatan bodoh dan kami akan tertinggal. Karena kami bodoh, tidak punya pengertian, dan kami adalah orang-orang bebal. Sebab itu tolong kami sepanjang hari ini, supaya kami mengambil sikap sebagai orang yang bijaksana, untuk terus membangun kehidupan rohani, untuk mempermuliakan Bapa di surga. Kami bersyukur berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.